Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Livana Kau dengan NIM 02201425-023, jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah video penjelasan menganalisis impaknya gerakan non-blok pada masa-masa saat itu. Dan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Perjuangan Bangsa dari Bapak Firman Bunta, SPD MPD. Dalam video ini, saya akan membahas secara singkat namun jelas mengenai isi video, misalnya sejarahnya, konsep utamanya, dampaknya, atau analisisnya. Harapan saya, penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Analisis dampak gerakan non-blok pada masa itu. Gerakan non-blok muncul pada tahun 1961 atau Konferensi Beograd, ketika dunia sedang terbelah antara dua blok besar, blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Kehadirannya membawa dampak penting di bidang politik internasional, ekonomi, sosial, dan stabilitas global. Dampak politik internasional, munculnya kekuatan baru di dunia. Sebelum gerakan non-blok hadir, politik dunia didominasi dua superpower. Gerakan non-blok memberi ruang bagi negara-negara berkembang untuk menjadi kekuatan ketiga yang dapat menolak dominasi Amerika Serikat dan Uni Soviet, menegaskan kedaulatan nasional, dan yang ketiga membentuk kebijakan luar negeri yang bebas, mengurangi tegangan perang dingin. Meskipun tidak menghapus konflik, gerakan non-blok ikut mendorong diplomasi damai, dialog antar blok, kampanye perlucutan senjata nuklir, meningkatkan suara negara dunia ketiga di PBB. Gerakan non-blok memperkuat koordinasi negara berkembang dalam isu dekolonisasi, anti-apartheid, hak menentukan nasib sendiri. Yang kedua, dampak ekonomi, penyadaran tentang kesenjangan utara selatan. Gerakan non-blok mendorong wacana ketimpangan ekonomi di dunia antara negara industri utara dan negara berkembang selatan. Ini memunculkan tuntutan yang pertama, tatanan ekonomi internasional baru atau NIEO. Yang kedua, harga komoditas yang lebih adil. Dan yang ketiga, bantuan ekonomi tanpa campur tangan politik. Kerjasama ekonomi selatan, gerakan non-blok memperkuat kerjasama antar negara berkembang melalui perdagangan, bantuan teknis, program pendidikan, dan aliansi negara. Yang ketiga, dampak sosial dan ideologis. Menginspirasi gerakan anti-kolonial, banyak negara Asia dan Afrika yang belum merdeka terinspirasi oleh gerakan non-blok. Yang pertama, anti penjajahan, anti rasisme, hak menentukan nasib sendiri. Mendorong solidaritas dunia ketiga. Negara-negara gerakan non-blok saling mendukung dalam pendidikan, kesehatan, pembangunan masyarakat. Yang keempat, dampak keamanan global. Mempersempit ruang perang proksi dengan menolak berpihak beberapa negara. Gerakan non-blok menjadi buffer zone sehingga mencegah infiltrasi militer superpower, mengurangi konflik proksi di wilayah mereka, diplomasi aktif dalam konflik regional. Beberapa negara gerakan non-blok berperan sebagai mediator konflik Arab dan Israel, krisis Kuba, perang Vietnam, konflik India dan Pakistan. Yang terakhir, dampak bagi Indonesia. Secara khusus, karena Indonesia merupakan salah satu pendiri, tampaknya sangat terasa. Memperkuat posisi politik luar negeri, bebas aktif, mendapat dukungan internasional dalam isu Irian Barat, meningkatkan reputasi Soekarno sebagai pemimpin dunia ketiga, dan yang terakhir, membuka kerjasama luas di Asia dan Afrika. Terima kasih.
Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tentang analisis impaknya gerakan non-blok pada masa-masa saat itu. Gerakan non-blok membawa dampak besar pada masa itu, yaitu yang pertama, menjadi kekuatan politik alternatif di tengah perang dingin. Yang kedua, mengurangi ketegangan konflik global. Yang ketiga, memperkuat suara negara berkembang di PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang keempat, memperjuangkan keadilan ekonomi dunia. Yang kelima, mendorong dekolonisasi dan solidaritas negara dunia ketiga. Dan yang terakhir, meningkatkan stabilitas dan mediasi konflik internasional. Demikianlah pembahasan mengenai analisis impaknya gerakan non-blok pada masa-masa saat itu. Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.